mereka membakar. Ya, ini saya nggak tahu ya bagaimana respon dari MUI melihat ini. Ada umat Islam sendiri yang membakar kitab-kitab tafsir ini karena mereka anggap ini kitab yang menyesatkan umat katanya. Tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran, mohon maaf, saya akan merusaknya karena saya anggap itu kebohongan. Ya, setelah kemarin kita sudah menyalurkan Alkitab ya, dan ya tentu Alkitabnya masih kurang, nanti kita akan tambah lagi ya. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Hendriana Neti Tangerang, Banten ya, yang sudah mendukung pelayanan kami di lapas, dan hamba beliau mengirimkan kepada kami kacamata baca ya, sesuai dengan permintaan saudara kita yang di lapas ini, kacamata bacanya ya, puji Tuhan. Dan ini akan segera kita salurkan pada hari Selasa depan ya. Hari Selasa depan kita akan salurkan kacamata ini ke sana ya. Dan ini sebagian ada di dalam ini ya. Nah, ini sesuai dengan permintaan yang di lapas ya. Dan kacamata baca ini akan mereka gunakan untuk membaca Alkitab ya. Ya, ini lagi ya. Dan ini lagi ya. Sorry ya. Ya, itu semua ya. Dan Sobat Waras, dukung terus pelayanan kami di lapas ya. Baik pelayanan diakonia ke sana ya, semuanya. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Dan bagi Sobat Waras yang ingin terus mendukung kami, bisa langsung berdonasi ke nomor rekening yang ada di layar kaca ya, lewat Yayasan Kristotes Agaves Cabang ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh taburan yang sudah Sobat Waras berikan. Salam waras dan terus melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Oke Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, kali ini kita akan membahas ya sekelompok ya pemuda lah ya, atau orang lah ya, yang nekat ya membakar buku tafsir Al-Quran. Dan mereka katakan bahwa buku tafsir ini adalah buku yang menyesatkan umat. Seharusnya katanya kita itu mempelajari Al-Quran itu ya sendiri aja ya, dan mendapatkan ya tafsiran itu sendiri, nggak usah pakai tafsiran dari orang-orang ya, begitu ya kira-kira ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak video ini sambil kita bahas secara perlahan ya. Oke, kita play dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bawa kitab. Dua kitab tafsir Al-Quran. Itu jelas ya, dia mengatakan bahwa itu adalah dua buku kitab tafsir ya, buku tafsir Al-Quran ya. Tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Qusairiyah. Ya, tafsir Ibnu Katsir ya. Saya juga kurang paham namanya itu. Dan yang satu lagi yang dia telah tunjukkan tadi. Jadi ini tafsir Quran ya. Sebenarnya Al-Quran itu harusnya dipelajari langsung. Nanti kita belajar langsung ke Al-Quran, kita langsung belajar kepada Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kitab-kitab seperti ini tidak perlu ada. Jadi menurut dia bahwa seharusnya ya belajar Al-Quran itu langsung aja ya kepada kitab Al-Qurannya, nggak usah pakai tafsir gitu ya. Jadi saya sih, kalau saya secara pribadi ya, memang seharusnya ya tafsir ini kan ya hasil olah pikir manusia juga ya. Dan memang seharusnya kita harus belajar juga seperti di dalam Alkitab ya. Kita membaca Alkitab itu kita harus minta hikmah dari Roh Kudus untuk memberikan pencerahan kepada kita. Tapi bukan berarti kita tidak butuh ya tafsiran-tafsiran. Itu boleh kita pakai, boleh juga tidak kita pakai. Misalnya ada sesuatu yang sulit kita mengerti,
ya kan, ya bisa kita belajar juga dari orang lain. Itu sih menurut, tapi tafsiran orang lain itu tidak menjadi patokan mutlak, ya, tidak menjadi patokan mutlak. Kalau tafsirannya memang sesuai dengan kebenaran, ya kita ikuti. Tapi kalau itu tafsirannya tidak sesuai dengan kebenaran, ya kita nggak perlu ikuti gitu loh. Jadi tafsiran-tafsiran manusia itu, tokoh-tokoh tafsiran-tafsiran ahli-ahli teologi itu tidak menjadi mutlak, karena itu tafsiran, bukan kitab suci, ya. Kitab-kitab seperti ini menyesatkan umat. Kenapa saya bilang menyesatkan umat? Ini menurut pribadi-pribadi seseorang. Ini tafsir Ibnu Katsir. Ini Risalah Qusairiyah. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran seperti ini sebenarnya kitab iblis. Kenapa saya bilang kitab iblis? Orang-orang yang membukukan, yang membuat kitab seperti ini seolah-olah dia menetapkan kalau makna Al-Quran itu seperti ini. Seolah-olah dia menetapkan seperti ini. Padahal setiap manusia itu berbeda. Si A, si B, si C, perjalanannya masing-masing. Nah, Al-Quran itu inti dari seluruh perjalanan. Ketika dikitabkan seperti ini, maka misalnya si A, si B, si C, si A yang membuat makna tafsir seperti ini, misalnya Qusairiyah ini. Nanti si B dan si C itu dia akan berbondong-bondong lari ke sini, seolah-olah mengikuti jati diri Qusairiyah, tidak mencari jati dirinya sendiri. Kenapa saya mengatakan keberatan dengan kitab ini sekarang? Karena orang-orang lebih menyimpan Al-Quran di dalam lemari daripada menyimpan kitab. Orang menyimpan Al-Quran di lemari dan membaca-baca kitab sebagai penambah wawasan. Kenapa bukan Al-Quran dipakai di tempat umum, kitab khusus pribadi-pribadi mereka, tetapi malah Al-Quran dibuat untuk pribadi-pribadi, ditaruh tempat umum dan ditaruh tempat khusus seperti lemari, sedangkan ini dikaji di tempat umum. Seharusnya terbalik, Al-Quran itu di tempat umum, ini khusus pribadi-pribadi, bukan di tempat umum. Karena ini pendapat orang, bukan firman Tuhan. Al-Quran itu firman Allah yang sesungguhnya. Kita umat Islam percaya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa kita tidak mempelajari Taurat, Zabur, Injil? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kenapa kita tidak pelajari Taurat, ya, Zabur dan Injil? Ya, ini pertanyaan menarik. Apakah orang-orang Islam sudah mempelajari tentang Torah, ya, Zabur itu Mazmur dan Injil? Ya, Injil, Torah itu diajarkan tentang apa? Ya kan? Lalu Zabur itu diajarkan tentang apa? Udah tahu belum? Lalu Injil itu diajarkan tentang apa? Ya, saya beri bocoran sedikit tentang Injil. Injil itu berbicara tentang, ya, kehidupan Yesus Kristus yang datang ke dunia, firman Allah yang jadi manusia, lalu datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Injil itu, ya, berbicara tentang jalan yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar manusia bisa ketemu Tuhan, dan jalannya itulah Yesus. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan ketemu dengan Bapa di sorga.
Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dosanya diampuni. Siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia memperoleh hidup yang kekal atau surga. Itulah sedikit tentang Injil, ya. Tentang Torah, Sabur, ya silakan Anda pelajari sendiri ya. Nanti kepanjangan video ini kalau saya jelaskan. Kita lanjut. Kenapa kita lebih berlari ke tafsir-tafsir ini? Ini tafsir pikiran otak manusia. Ini tidak salah, tetapi salahnya ketika dikitabkan. Kenapa? Oke, kita lanjut ya, kawan-kawan bisa baca sendiri, cari ada detik-detik mereka membakar ya ini ya. Ada detik-detik mereka membakar ya buku-buku ini. Ya. Ya ini ya. Mereka membakar. Ya, ini saya nggak tahu ya bagaimana respon dari MUI melihat ini. Ada umat Islam sendiri yang membakar kitab-kitab tafsir ini karena mereka anggap ini kitab yang menyesatkan umat. Katanya ini tidak perlu, ya. Tidak perlu umat Islam punya kitab-kitab yang seperti ini. Ya seharusnya katanya umat Islam itu belajar sendiri dari Quran. Ya jangan hanya baca tafsir-tafsir manusia. Ya, boleh-boleh aja untuk ilmu pengetahuan, tapi ini bukan firman Allah katanya. Jadi dibakar ya nggak ada masalah ya. Nah, gitu kawan-kawannya. Kejadian yang ini sangat berani dan kita lihat apakah ini akan masuk dalam penistaan agama atau tidak. Jadi kawan-kawan bantu viralkan ini. Kita mau lihat respon ya, respon dari MUI setelah melihat ini seperti apa. Ya kita bersyukur ya di dalam kekristenan kita diajarkan ya oleh Tuhan bukan bahwa tidak menerima isi kitabnya. Isinya alhamdulillah bagus, tetapi tanpa kita sadari ini bisa menyesatkan anak cucu kita. Jadi dia bilang bukan kami tidak terima, tapi ini katanya ke depan akan menyesatkan anak cucu katanya ya. Ini bentuk protes saya kepada penerbit kitab. Karena saya tidak ingin akidah seseorang tersesatkan. Silakan Anda membuat kitab lain. Seperti kitab fikih, kitab tuntunan sholat, itu saya menerimanya. Tetapi kalau tentang penafsiran Al-Quran, mohon maaf, saya akan merusaknya. Karena saya anggap itu kebohongan. Karena Al-Quran itu tidak semata-mata seperti itu. Ya inilah kawan-kawannya aksi nekat ya membakar buku-buku kitab-kitab Di tafsir. Al-Quran juga ada larangan sebenarnya buat kitab-kitab seperti ini. Tapi mereka tidak menyadarinya. Ya kita sebagai orang Kristen bersyukur ya, iman kita tidak tergantung kepada tafsir ya para ahli-ahli ahli kitab ya, tapi iman kita tergantung kepada isi Alkitab. Apapun yang disampaikan oleh para ahli ya tafsir, tapi kalau tidak sesuai dengan isi Alkitab ya tentu kita tidak akan percaya, karena ahli tafsir ini banyak ya, ada juga yang menyesatkan, ada juga yang baik. Makanya kita perlu waspada dan hati-hati untuk melihat tafsir yang benar atau yang tidak benar. Makanya rajinlah membaca Alkitab,
Dan jangan lupa sebelum baca Alkitab berdoalah supaya Tuhan kasih hikmat, kasih kemampuan kepada kita untuk mengerti apa yang menjadi isi firman Tuhan. Ya. Ya, jadi ini aksi nekat ya. Ya, kita lihat apakah ini akan menjadi problem atau tidak ya. Biasanya yang begini mereka anggap, ya sebagian orang ya menganggap sudah sebagai penistaan agama ya. Ya Sobat Waras, saya rasa itu dulu ya video yang dapat saya bagikan. Ya, kita lihat ya beberapa komentar netizen ya. Mas bro, dalam memahami Al-Quran kita butuh ulama yang mengerti Al-Quran. Dan kitab tafsir itu sengaja dibuat oleh ulama yang keilmuannya tidak diragukan lagi, yang bersanad sampai Rasulullah untuk mempermudah umat dalam mempelajari makna Quran. Yang jadi pertanyaan kami adalah, apakah Anda ini orang Islam murni atau bukan? Kalau Anda orang Islam atau bukan, ini juga salah satu bentuk pelecehan terhadap satu agama. Ulama, habaib, ya. Semoga dimengerti tujuan kami dan maksud kami. Jika maksud kami belum saja bisa dimengerti, mungkin butuh masuk pesantren ulang. Ya itu kawan-kawannya, kawan-kawan langsung aja deh cari video orang ini. Ya Allah, kok ada ya orang baru belajar membaca Quran ya lewat terjemahan, tapi sudah berani menyalahkan Ismail bin Umar bin Katsir Al-Quraisy ya bla bla lah ya. Ya itu video yang dapat saya bagikan ya. Jadi pro kontra terjadi ya, dan kita lihat apakah ini akan menjadi hal yang akan dipersoalkan atau ini hal yang biasa aja. Ya, kita bersyukur sekali lagi sebagai orang Kristen, iman kita tidak bergantung kepada isi tafsir, tetapi bergantung kepada isi Alkitab. Tafsir apapun ya, kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab, kita berhak untuk menolak. Ya, oke. Terima kasih. Rajinlah baca Alkitab, berdoa supaya Anda mendapatkan hikmat pencerahan dari Roh Kudus. Salam waras dan bye-bye.